Oke, baiklah, di sini saya akan mencoba membuat tutorial tentang koneksi VB.NET dengan MySQL. Baik, pertama-tama kita buka program Visual Studio-nya dari Start Program. Pilih Microsoft Visual Studio 2008, kemudian pilih New Project. Kita biarkan misalkan default atau kita beri nama. Misalkan di sini kita beri latihan. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk memunculkan window-nya kita bisa klik window lalu reset window layout. Kita pilih yes. Nah, ini toolbox-nya. Toolbox kita pilih ini supaya tertancap di pinggir. Kemudian Solution Explorer untuk melihat nama-nama form yang sudah pernah kita buat. Kemudian Properties untuk mengatur semua elemen nanti yang sudah ada di dalam sininya. Baik, pertama kita mencoba mendesain terlebih dahulu formnya. Di sini saya coba membuat sebuah group box. Kemudian teksnya saya coba hilangkan dan doc-nya saya pilih di top. Kemudian saya pilih lagi group box yang kedua di sini. Teksnya saya hilangkan. Kemudian doc-nya saya coba buat di top. Nah, di dalamnya saya buat lagi sebuah group box. Teksnya saya ganti jadi tombol proses. Kemudian doc-nya saya setting di kiri. Kita tambahkan sebuah group box lagi. Di sini doc-nya saya beri fill. Ini bisa kita geser-geser seperti ini. Untuk teksnya saya ganti menjadi pencarian. Di bawah saya pasang data grid. Nah, ini dia data grid. Kita gambar di sini. Kemudian saya ganti namanya menjadi DGV saja. Nah, ini namanya DGV. Kemudian doc-nya saya setting fill. Doc di sini saya settingnya menjadi fill. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian saya butuh 6 buah label. 1, kita coba setting di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Kita blok labelnya. Kita pergi ke properties. Kita pilih auto setting menjadi false. Kemudian border style-nya menjadi fixed 3D. Kemudian saya coba susun label-labelnya. Sebelumnya saya blok lagi ini. Saya blok ini saya atur 100 kali 20 supaya sama dengan tinggi text box. Nah, kemudian saya susun seperti ini. Ya, seperti ini kita susun lagi. Kemudian saya butuh 6 buah text box. Klik di group box 1, lalu klik text box-nya. Lalu kita tambah 5 buah lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 kita taruh di sini. Yang ke-5 di sini. 6 di sini. 3 di sini maksudnya. 3. Ini yang kedua. Yang pertama ya. 1. Kita tambahkan 1 buah combo box.
Lalu yang ini kita setting multi line-nya menjadi true. Lalu kita pilih dock-nya fill seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan 4 buah button. 1, 2, 3, 4. Kita blok button ini. Kemudian kita pilih dock-nya menjadi left. Dan setting text align-nya menjadi bottom center seperti ini. Saya ganti nama-namanya, simpan, hapus, batal, lalu tutup. Nah, setelah selesai seperti ini, kita menyiapkan sebuah database. Kita buka, pertama-tama kita running dulu servernya. Kita pastikan sudah running seperti ini, menekan tombol start. Jika sudah ada tulisan running, berarti server kita sudah running. Paling tidak MySQL-nya. Jika Apache tidak running, maka paling tidak MySQL sudah running. Kemudian kita buka database manajemen kita menggunakan Navigate Premium. Kita koneksikan, kita beri nama koneksi kita misalkan MySQL. Server saya di localhost dan username root tanpa database, tanpa password. Saya coba tes koneksi dan berhasil. Lalu saya klik OK. Saya double klik pada koneksi yang tadi. Kemudian saya buat sebuah database dengan cara mengklik kanan gambar lumba-lumba ini, pilih new database. Saya beri misalkan di sini nama databasenya latihan VB. Lalu saya klik OK, maka di sini sudah tercipta sebuah database. Saya double klik latihan VB ini. Kemudian saya klik kanan pada tabel, di tabel ini saya pilih new table. Nah, saya beri kolom-kolom, misalkan di sini kode barang. Saya beri karakter saja, misalkan 13. Lalu nama barang. Varchar 50 atau 255 ya, misalkan 255. Kemudian satuan varchar 50 saja. Harga beli ini kita pakai numerik. Lalu harga jual numerik juga. Lalu stok numerik. Nah, di sini saya beri jadi primary key untuk kode barang. Di sini saya coba beri 18 digit, 18 digit, 18 digit. Jika sudah, saya coba save. Saya beri nama TBL barang. Oh, ininya kita ganti jadi integer saja ya. Integer. Ini integer. Kita coba save ulang. Nah, ini dia angkanya. Kemudian kita double klik tabel barang ini. Kita coba isi secara manual. B001, misalkan namanya gula, satuannya kilogram, harga beli 12.000, jual 14.000, stoknya ada 1.000 kilo misalkan. Nah, di sini sudah ada satu buah data, akan kita tampilkan di VBNet, program VBNet kita yang ini ya. Pertama-tama kita coba tambahkan sebuah modul di sini, project add modul. Biarkan namanya default modul VB1, modul 1 VB maksud saya. Lalu klik add. Kemudian kita coba ketik namespace di sini, import. Nah, di sini tidak muncul untuk MySQL karena kita belum menambahkan reference.
Caranya kita klik project add reference, kemudian kita pilih MySQL titik data di sini, lalu kita klik OK. Maka sekarang kita sudah muncul untuk MySQL titik data titik MySQL client. Lalu kita buat variabel-variabelnya, count as new MySQL connection. Connection, lalu ada public DA as new MySQL data adapter, public DS as new data set, public CMD as new MySQL comment, lalu public DR as MySQL data reader. Nah, yang terakhir tidak menggunakan new di sini. Untuk count, DA, DS, dan CMD ini kita bisa gunakan nama-nama yang mungkin kita sukai. Ini bebas, sedangkan yang ini adalah properti dari VBNet. Sekarang kita akan membuat public koneksi sub. Jadi sini dia sebuah sub atau fungsi seperti itu mungkin, yang sifatnya public, jadi bisa diakses dari semua form yang ada di project ini. Di sini saya akan mencoba mengkoneksikan dengan servernya, new MySQL connection. Di sini tadi nama servernya localhost, kemudian nama user ID-nya sama dengan root, passwordnya 0, dan database-nya sama dengan saya lupa namanya tadi, latihan VB ya. Di sini latihan VB, kasih titik koma, kemudian call-nya kita buka. Nah, ini jika tidak ada warna biru, garis bawah biru di bawahnya, maka sudah oke. Sekarang kita akan menampilkan data di sini, namanya DGV ya. Jadi kita double klik pada header warna biru ini. Kita akan mencoba membuat namespace import MySQL titik data m spasi. Saya buat menjadi sebuah sub untuk menampilkan data di grid. Saya beri nama tampil, lalu enter. Kita call koneksi supaya bisa terhubung ke database. Kemudian kita menggunakan properti DA untuk menampilkan satu tabel penuh data. New MySQL data adapter. Nah, di sini saya memilih tabel yang akan ditampilkan datanya. Select all from TBL barang. Kemudian DS sama dengan new data set. DA kita isi dengan dataset tadi, lalu si DGV akan diisi oleh dataset dari tabel ke 0. Artinya di sini urutannya ke 0. Jadi jika ada tabel lain di berikutnya akan dimulai dari indeks pertamanya 0, 1, 2, 3. Tidak seperti perhitungan biasa dimulai dari angka 1, tapi di sini dimulai dari angka 0. Kemudian fungsi ini kita panggil pada saat formnya di load. Tinggal kita call, tampil seperti ini. Lalu kita coba jalankan apakah
fungsi tampil dan koneksi tadi sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil tampil datanya. Nah, sekarang kita coba membuat perpindahan kursor dari sini ke berikutnya ya. Sebelumnya kita pastikan dulu, kita coba jalankan. Kita coba tekan tab. Nah, di sini sudah kurang berurut ya. Kita akan coba double klik. Ini kita ganti ke keypress. Tekan huruf K. Pilih keypress, yang teks cengetnya kita hapus. Lalu kita beri seperti ini. Jika ditekan keyboard dengan karakter 13, maka kita fokuskan ke textbox 2. Nah, kita coba terlebih dahulu apa sudah bisa berpindah ke textbox 2. Kita tekan enter. Nah, pindah ke textbox 2. Sekarang kita lanjutkan dari textbox 2 ke combo. Ini kita pindah ke tekan K, pilih keypress. Nah, ini kita hapus teks cengetnya. Ini kita copy saja. Kita taruh di sini. Ini kita pindah ke combo 1. Combo 1. Kemudian kita klik lagi dari combo 1. Kita pindah ke keypress. Nanti kita pindah ke textbox 3. Nah, yang combo teks cengetnya kita hapus saja. Kemudian yang keempat, yang ini kita membuat sebuah validasi seperti ini. Oh sorry, ini kita ganti ke keypress dulu. Keypress, tekan huruf K seperti ini. Yang ini kita hapus. Lalu di sini kita buat validasi. Hanya boleh angka, misalkan yang diketik jika yang diketik titik K karakter sama dengan lebih besar dari angka 0 dan titik K karakter sama dengan atau lebih kecil sama dengan 9. Jadi range angka dari 9 atau titik K karakternya sama dengan VB back, maka tidak akan direspon seperti itu ya. Supaya ini fungsinya untuk validasi, hanya bisa menginput angka. Lalu kemudian untuk memindahkannya, setelah ditekan enter nanti kita paste, nanti fokus ke textbox 4. Nah, ini bisa kita copy nanti, copy untuk textbox 4. Kita pindah ke keypress. Lalu kita paste di sini, nanti pindahnya ke textbox 5. Seperti itu. Lalu kita yang textbox 5, kita double klik pindah ke keypress. Nanti dia pindahnya, ini kita hapus dulu yang teks cengetnya. Ini pindah ke button 1 atau button simpan. Seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba masuk di sini, enter. Kita coba masuk abjad. Oh, masih bisa ya. Oh, sorry, di sini kita kekurangan kata not dari textbox 3 nih. Harusnya ada kata not di sini. Maksudnya jika bukan angka 0 sampai 9. Oh, ini belum benar. Jika bukan angka 0 sampai 9 yang diketik, maka tidak akan direspon. 9 atau VB back ya, seperti itu. Jika bukan angka 9 atau tombol backspace yang diketik, maka tidak akan direspon. Nah, seperti ini. Kita coba tes lagi.
enter, enter. Nah, di sini tidak respon, tapi jika menggunakan angka dia direspon. Nah, seperti itu. Nah, sudah fokus ke text box 1, buatan 1. Nah, setelah sukses di sana kita akan mencoba membuat simpan. Fungsi simpan di sini adalah jika kita menginputkan data di sini dan di sini sama, maka di sini akan berfungsi menjadi update. Tapi jika kita ketik misalkan B002, maka ini akan menjadi data baru karena datanya tidak ada di sini. Nah, sebelumnya kita coba membuat tombol simpan di sini. Klik tombol simpan. Pertama kita validasi dulu jika textbox 1 titik teks masih kosong dan atau textbox 2 masih kosong atau textbox 3 masih kosong atau textbox 4 masih kosong atau textbox 5 masih kosong, maka saya lupa di sini combo 1 ya. Saya buat error combo box 1 titik teks masih kosong. Lalu sini or. Maka saya tampilkan pesan data belum lengkap. Lalu saya exit sub supaya tidak lanjut ke perintah berikutnya. Jadi berhenti sampai di sini jika masih kosong. Tapi jika sudah datanya lengkap, maka saya cek dulu apakah kode yang diinputkan ada yang sama atau tidak dengan di database. Nah, di sini saya menggunakan CMD propertinya new mysql comment. Saya menggunakan select all from tbl barang yang kode barangnya ada di textbox 1 titik teks. Di sini ditambahin properti koma con ya. Kemudian dr sama dengan cmd titik execute reader. Lalu kita baca datanya dr read. Jika datanya ditemukan hash row di dalam baris, maka kita buat seperti ini. Jika tidak ditemukan aja dulu ya. Jika tidak ditemukan, maka dia akan menjadi simpan data atau data baru. Call koneksi cmd sama dengan new mysql comment insert into tbl barang, values-nya masukkanlah ke dalam tabel barang yang value-nya atau isinya diambil dari inputan berikut. Nah, inputannya dari textbox 1 titik teks. Lalu di sini saya pisah dengan koma, enter supaya lebih mudah melihat urutannya. Ini saya copy. Nah, ini saya coba kita kembalikan ke sini. Nah, value. Coba kita kembalikan lagi nih. Ini
koma kon. Lalu saya butuh ini, copy, koma, dan ini harusnya ke bawah nih. Dan textbooknya tidak mau ya. Oke, kita coba ke samping kanan saja langsung. Di sini petik 2, petik 1. Ini kasih koma, kita copy. Yang isinya ada di textbook 1, textbook 2, combo box 1, textbook 3, textbook 4, textbook 5. Nah, ini tinggal kita ganti. Yang koma terakhir harus kita hapus karena tidak ada kolom lain lagi ya. Kita coba di sini textbook 5, textbook 4, textbook 3. Di sini combo. Lalu di sini textbook 2. Nah, jika sudah sesuai urutan textbooknya, lalu kita eksekusi ya. cmd titik execute non query ya. Jangan sampai ada n-nya, tapi execute non query seperti ini. Kemudian ini kita bisa copy. Nah, jika ketemu, jika tidak ketemu, tapi jika ketemu berarti dia akan berubah menjadi update. Kita copy dia di sini. Ini menjadi update. Nah, value ini kita hapus seperti ini. Jadi tidak ada ini. Berikutnya juga yang ada di sini kita hapus juga. Nah, tanda kurungnya. Nah, di sini kita akan mengupdate yang ini kita Ctrl X dulu. Yang ini kita Ctrl X. Nah, di sini textbook 2 kita bikin nama underscore barang itu sama dengan yang ada di textbook 2. Kemudian yang ini satuan yang ada di combo box 1. Kemudian di sini harga beli itu harga beli sama dengan yang ada di textbook 3. Kemudian harga jual itu yang adanya di textbook 4 dan stok ada di textbook 5. Nah, di sini kita kalau mengambil mempunyai parameter di mana yang akan kita add, di mana kode barangnya yang ada di textbook 1. Tadi yang kita cut, jangan lupa tanda komanya kita buang seperti ini. Nah, agar nanti datanya ketahuan sudah berhasil atau belum ke input, maka kita tampilkan di bawah sini, kita call tampil seperti ini. Kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita coba misalkan datanya ini, enter, ini, lalu isi sembarang. Berarti ini data baru ya. Kita coba klik simpan. Kita cek. Nah, di sini sudah masuk datanya. Nah, untuk data update, saya coba tambahkan fungsi klik di sini. Caranya kita mendouble klik di sini. Kita ganti ke cell mouse click. Cell mouse click. Yang ini, yang double klik saya hapus, yang content klik juga saya hapus, yang sisa cell mouse click. Nah, di sini saya akan membuat anti error terlebih dahulu.
Kemudian jika data grid diklik, maka text box 1 titik text itu akan diisi dari data grid view yang barisnya sedang dipilih atau diklik, di mana kolomnya kolom ke-0. Seperti ini. Lalu saya copy ini untuk text box berikutnya, berarti kita butuh 5 lagi. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu si text box 2 diisi dengan data grid baris kedua atau kolom kedua. Kolom pertama. Kolom pertama itu kolom kedua. Jadi dimulai dari angka 0, ini kolom kedua ya. Nah, di sini combo box 1 diisi dengan baris kolom ketiga atau urutan 2 ya indeksnya. Nah, di sini text box 3, text box 4, text box 5. Berarti di sini kolom ke-4, kolom ke-5, ini kolom ke-5-nya 4 karena dimulai dari 0, dan kolom ke-6-nya 5. Nah, seperti ini. Kita coba running fungsi mengklik data grid ini. Saya klik misalkan di sini, klik. Nah, tampil di sini saya rubah menjadi 100 misalkan datanya. Kita coba lihat nanti apakah ini akan menjadi 100. Klik simpan. Terjadi kesalahan. Di sini katanya kamu mempunyai salah di dekat kata gula di kode ya. Kodenya coba kita lihat. Di kodenya where kode barang yang ada di text box 1. Stok text box 5. Update. Oh ya, di sini kita kekurangan kata set. Nah, ini dari SQL-nya kita harus menggunakan kata set. Coba diperhatikan lagi query-nya. Update tabel barang, set nama barang, seperti itu ya. Kita coba klik di sini, lalu kita ganti menjadi 100. Nah, kita coba lihat. Nah, sudah menjadi 100. Kita klik lagi jadi 1000 misalkan. Nah, di sini sudah menjadi 1000 ya. Nah, itu sudah tambah dan update sudah berhasil. Kita seharusnya ini kosong ya. Kita buat sub kosong nanti dan kita buat hapus di sini. Nah, kita buat sub kosong dulu. Enaknya kita taruh di atas saja, sub bersih ya, atau tab bersih kita beri namanya. Maka text box 2 titik clear. Ini kita ganti jadi 1 aja supaya bisa kita copy lagi. Nah, ini kita copy sebanyak 5 buah lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini text box 2 ini combo box titik text. Nah, untuk combo kita menggunakan titik text sama dengan kosong karena dia tidak bisa clear. Di sini menggunakan 3, lalu di sini 4, di sini 5. Nah, nanti ini kita panggil pada saat dia berhasil mengupdate ya, call bersih seperti itu. Jadi kalau kita coba jalankan, nanti setelah datanya berhasil ditambah atau diupdate, dia akan text box-nya akan bersih. Nah, misalkan ini saya ganti menjadi 10.000 misalkan. Kita cek di sini masih 1000, kita klik simpan. Nah, di sini bersih, di sini sudah berubah seperti itu. Begitu juga dengan tambah. Misalkan ini
enter. Kita klik simpan. Nah, di sini bertambah, di sini bersih. Sekarang kita akan mencoba untuk yang hapus. Seperti ini, kita klik tombol hapus. Kita cek dulu sudah ada data belum di textbox 1. Sebagai syarat kode yang akan dihapus, begitu ya. Jika masih kosong, maka kita tampilkan pesan message box, pilih kode barang yang akan dihapus. Lalu kita exit tab supaya tidak berlanjut ke program berikutnya. Nah, tapi jika sudah ada, maka kita akan melakukan penghapusan dengan cara kita coba panggil koneksi dulu ya supaya terhubung ke database. Kemudian cmd sama dengan new mysql comment delete from tbl barang yang berarti pakai where yang kode barangnya ada di textbox 1. Ini petik 2 penutup yang pertama lalu koma con. Lalu di sini cmd titik execute non query. Lalu kita panggil call tampil. Lalu call bersih. Nah, seperti ini. Tapi sebelum ini kita harus mengkonfirmasi dulu supaya tidak terlanjur terjadi penghapusan. Ini kita coba cut dulu seperti ini. Cut, kita coba buat seperti ini. Jika tampil message box, apa Anda yakin? Misalkan ya. Lalu kita peringatan misalkan di sini. Lalu di sini di sininya kita coba beri koma message box atau langsung saja ya, kita tidak usah menggunakan yang sebelumnya. Oke, seperti ini tadi menghapus. Kita coba klik, kita hapus misalkan tapi belum ada kode di sini, kita klik hapus. Nah, pilih kode barang yang akan dihapus. Lalu kita coba klik yang ini dan kita coba hapus. Nah, sudah terhapus datanya dan textbox-textboxnya sudah bersih. Nah, sekarang kita untuk pencarian. Caranya kita ke tampilan, lalu kita double klik pencarian di sini. Lalu kita buat koneksi dulu. Kalau koneksi, lalu cmd sama dengan new mysql comment con. Di sini kita menggunakan select all from tbl barang. Ops, ini rapat ya nama tabel barangnya. Nah, di sini kita menggunakan where dan menggunakan like agar pencarian datanya lebih cepat. Nah, di sini saya menggunakan ini. Berarti di sini ada textbox 1. Bukan textbox 1, pencarian ya. Adanya textbox 6. Nah, titik teks. Di sini kita tambahkan persen. Jika kita mengambil
karakter dari kiri. Dan bila dikasih di kanan, berarti kanan kiri kita akan cari yang identik dengan kata yang kita ketik. Seperti itu. Untuk menambahkan pencarian lebih dari satu, misalkan di sini kita megang where kode barang. Where kode barang. Nah, jika kita ingin nama barang juga diketik dan dapat dicari, kita bisa copy ini sampai di sini. Lalu kita tambahkan or di sini dan kita paste kodenya. Nah, ini kita ganti menjadi nama barang. Nah, berarti kita nanti bisa mencarikan kriteria pencarian berdasarkan kode barang atau nama barang. Kemudian di sini kita tampung dalam bentuk DR sama dengan cmd.execute reader dr.hash read. Jika datanya ditemukan dalam baris, maka kita tampilkan ke dalam data grid dengan cara melakukan query yang sama dengan new MySQL data adapter ya. Karena kita menampilkan satu tabel penuh, berarti kita menggunakan data adapter. Untuk query-nya kita bisa copy dari sini, ambil yang di dalam sini ya, kecuali tanda petik 2 akhir dan awal dan akhir. Kita copy dan kita paste di sini. Ups. Ini kita copy lagi, shift dan N. Copy, Ctrl C. Kita paste di sini. Lalu kita buat sama dengan new dataset. Lalu DA fill DS. Lalu cdgv titik data source sama dengan ds titik tables 0 ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu apa sudah berhasil atau belum ini. Kita klik di sini. Kita coba dengan menggunakan kode barang, ketik 1. Sudah berhasil, misalkan menggunakan nama barang. Gu. Kita ketik gula berarti ya. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kemudian untuk yang batal, tombol batal kita double klik tombol batal, kita tinggal panggil call bersih karena akan batal ya. Berikutnya untuk tutup, kita double klik tombol tutup, kita pilih mi titik close. Seperti itu. Kita coba jalankan apa tombol batalnya berhasil. Misalkan kita mau menghapus, nggak jadi, kita klik batal. Nah, bersih ya. Lalu kalau mau menutup, tinggal kita klik tutup di sini. Nah, tertutup programnya. Nah, demikianlah